Salam, perkenalkan nama lengkap saya Andres Trimeto, NIM 20320062. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami tentang pengaruh menstruasi bagi wanita dalam kolam renang. Baik, kita langsung saja. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Pada wanita terdapat siklus menstruasi. Siklus ini berkaitan dengan pembentukan sel telur dan pembentukan endometrium. Menstruasi merupakan suatu tanda bahwa alat kandungan menunaikan faalnya. Panjang siklus haid ialah jarak antara tanggal mulainya haid yang lalu dan mulainya haid yang baru. Biasanya periode pertama terjadi sekitar usia 12 atau 16 tahun. Namun, beberapa anak perempuan mulai mengalami menstruasi pada usia 8 atau 9 tahun. Sedangkan yang lain mungkin lebih lama, sekitar umur 15 atau 16 tahun. Sebaiknya ia segera menghubungi dokter untuk evaluasi. Menstruasi biasanya dimulai sekitar 2 tahun setelah payudara mulai berkembang dan diikuti dengan perkembangan pinggang dan rambut halus di sekitar vagina. Hari mulainya pendarahan dinamakan hari pertama siklus. Panjang siklus menstruasi yang normal atau yang dianggap sebagai siklus klasik ialah 28 hari. Tetapi hanya beberapa perempuan yang mengalami siklus klasik. Lebih dari 90% perempuan mempunyai siklus menstruasi antara 24-35 hari. Perbedaan siklus ini dipengaruhi oleh hormon reproduksi. Lama menstruasi biasanya antara 3-6 hari, ada yang 1-2 hari, dan diikuti darah yang sedikit, dan ada yang sampai 7-8 hari. Cairan menstruasi terdiri dari eutolisis, fungsional eksudat, inflamasi, sel darah merah, dan enzim proteolitik. Baik, yang berikut, apakah boleh ke kolam renang saat menstruasi? Menurut Dr. Vela Halimah Pratami, SPOG, dokter spesialis obstetri dan ginekologi, ini bergantung pada kamu. Sebetulnya tidak masalah, tapi mungkin akan sedikit risih. Mengapa tidak masalah? Karena kolam renang diberikan klorin sehingga bakteri-bakteri pada air kemudian sudah mati. Lain halnya dengan laut. Lokasi ini sangatlah luas dan besar sehingga faktor resiko kuman dan bakteri lebih besar daripada kolam renang. Jadi tidak disarankan berenang di laut saat menstruasi. Apakah darah menstruasi dapat keluar dari pakaian dalam saat renang? Hal tersebut dapat terjadi, namun sebetulnya kesempatannya kecil karena tekanan pada air membuat darah menstruasi tetap berada pada tempatnya. Akan tetapi, kalau kamu ingin berenang saat menstruasi, disarankan untuk menggunakan tampon atau menstrual cup, bukan pembalut. Tampon dan menstrual cup bekerja dengan baik di bawah air, sedangkan pembalut tidak dapat bekerja dengan maksimal di bawah air. Keunggulan lain dari penggunaan tampon adalah kamu tidak perlu menggantinya dalam waktu yang lama, dapat digunakan terus-menerus selama 4-8 jam. Di sisi lain, kerugiannya adalah jika kamu tidak terbiasa, kamu mungkin merasa sakit dan tidak nyaman. Baik, yang berikut. Menurut dokter spesialis kandungan dan kebidanan Dr. Benny Johan Marpaung, dalam dunia kedokteran tidak ada larangan berenang saat atau selama menstruasi. Menurutnya, hal yang membuat masyarakat takut berenang mungkin adalah aspek kebersihan. Kekhawatiran masyarakat tersebut sangat wajar karena memang kolam renang umum digunakan secara bergantian dengan banyak orang. Hal tersebut rentan menjadi media penyebar bakteri. Banyak wanita mengurungkan niatnya untuk berenang saat haid. Urusan mitos sampai takut bocor menjadi alasan. Faktanya seperti berikut. Dalam buku Book of Truth yang diterbitkan oleh Codex
Merek pembalut wanita disebutkan bahwa pembuluh darah cenderung akan menutup dan mengkerut ketika bersentuhan dengan air, misalnya saat berenang, menyelam, berjalan di air, atau di kolam bergelombang. Berenang saat haid merupakan cara olahraga yang efektif. Menurut majalah Shape, berenang dapat mengurangi gejala tidak nyaman akibat haid, seperti stres, kelelahan, dan nyeri. Berenang juga dapat membantu membuat kualitas tidurnya meningkat. Daya apung air juga dapat menopang tubuh serta mengurangi tekanan punggung sehingga memulihkan nyeri punggung dan kadang timbul saat haid. Baik, yang berikut B, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka ditentukan identifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh menstruasi bagi wanita dalam kolam renang. Yang C, batasan masalah. Yang pertama, untuk mengetahui apa itu menstruasi. 2, dapat mengetahui pengaruh menstruasi bagi wanita di dalam kolam renang. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah berenang saat menstruasi itu diperbolehkan. 4, faktor dan penyebab gangguan menstruasi. Yang berikut rumusan masalah. Yang pertama, apa itu menstruasi? Yang kedua, apa dampak negatif bagi wanita ketika menstruasi di kolam renang? Yang ketiga, bisakah wanita berenang saat mengalami menstruasi? Yang berikut E, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh menstruasi bagi wanita ketika berada di kolam renang. Yang berikut F, manfaat penelitian. Ada manfaat teoritis dan manfaat akademis. Manfaat teoritisnya, menurut utama, penelitian pada proses belajar mengajar inovasi akan dihasilkan dari penelitian ini dapat memecahkan masalah. Penelitian ini dapat mengembangkan dan meningkatkan hasil belajar siswa, serta dapat mengembangkan potensi, kreativitas, dan moral yang ada dalam diri siswa. Manfaat akademis, dalam penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, universitas, maupun peneliti. A, bagi mahasiswa, yaitu melalui pendekatan permainan triangle, siswa dapat meningkatkan hasil belajar renang dalam pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah. B, dosen itu dapat menambah ilmu pengetahuan sesuai dengan hasil penelitian serta memberi informasi dalam membuat program pengajaran yang kreatif bagi guru untuk meningkatkan hasil pembelajaran. C, bagi universitas, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan dan motivasi belajar di sekolah. Baik, yang berikut D, bagi peneliti, yaitu untuk menambah pengetahuan dan pengalaman mengenai manfaat serta keunggulan metode permainan triangle dalam pembelajaran yang diterapkan. Baik, yang berikut bab 2, pembahasan. Yang pertama, apa itu menstruasi? Menstruasi adalah pendarahan secara periodik dan siklik dari uterus disertai pelepasan endometrium. Menstruasi atau haid mengacu pada pengeluaran darah dan sel secara periodik melalui vagina yang berasal dari dinding rahim wanita. Menstruasi adalah situasi pelepasan endometrium dalam bentuk serpihan dan pendarahan akibat pengeluaran hormon estrogen dan progesteron yang turun dan berhenti sehingga terjadi vasokonstriksi pembuluh darah yang segera diikuti vasodilatasi. Menstruasi yang terjadi setiap bulan secara terus-menerus disebut sebagai siklus menstruasi. Menstruasi biasanya terjadi pada usia 11 tahun dan berlangsung hingga menopause atau sekitar usia 45-55 tahun. Normalnya menstruasi berlangsung selama 3-7 hari. Siklus menstruasi bervariasi pada tiap wanita dan hampir 90% wanita memiliki siklus 25-35 hari dan hanya 10-15% yang memiliki panjang siklus 28 hari. Namun beberapa wanita memiliki siklus yang tidak teratur dan hal ini menjadi indikasi adanya masalah kesuburan. Panjang siklus menstruasi dihitung dari hari pertama periode menstruasi sampai hari di mana pendarahan dimulai disebut sebagai hari yang kemudian dihitung sebagai
Baik, yang berikut hasil perhitungan korelasi analisis diperoleh koefisien korelasi sebesar R sama dengan min 0,56. Harga ini menunjukkan besarnya kekuatan hubungan antara gangguan menstruasi dengan rutinitas latihan olahraga yang berat atlet renang jarak jauh wanita. Koefisien dengan korelasi ini ternyata tidak signifikan karena dengan uji T diperoleh harga T tabel sama dengan 3,18. Memperhatikan hasil pengujian, maka hipotesis 0 atau HO diterima dan hipotesis alternatif atau HI ditolak. Artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara gangguan menstruasi dengan rutinitas latihan olahraga yang berat pada atlet renang. Penghitungan determinasi untuk mengetahui besar pengaruh rutinitas latihan olahraga yang berat terhadap gangguan menstruasi pada atlet renang jarak jauh wanita menghasilkan nilai 3,31,36%. Baik, itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Salam. Sebagai hari pertama sebelum pendarahan menstruasi bulan berikutnya dimulai. Pada permulaan daur, lapisan sel rahim mulai berkembang dan menebal. Lapisan ini berperan sebagai penyokong bagi janin yang sedang tumbuh. Bila wanita tersebut hamil, hormon memberi sinyal pada sel telur di dalam hidung telur untuk mulai berkembang. Berikut dampak negatif ketika menstruasi di kolam. Banyak mitos yang beredar di masyarakat terkait menstruasi, termasuk larangan berenang saat haid. Menstruasi tidak menjadi penghalang bagi kaum hawa untuk tetap aktif beraktivitas, termasuk melakukan olahraga seperti berenang. Dengan kata lain, tidak ada larangan untuk berenang saat haid selama tubuh Anda masih kuat beraktivitas dan tidak mengalami gejala premenstrual sindrom atau PMS yang mengganggu. Anda bisa menjalani aktivitas seperti biasa, tak terkecuali menyalurkan hobi berenang Anda. Kekhawatiran akan darah menstruasi yang akan mengalir saat di kolam renang sebenarnya tidaklah mendasar. Malah faktanya, darah haid yang mengalir akan berkurang atau bahkan berhenti sementara selama Anda berada di dalam air. Darah haid tidak akan mengotori kolam renang karena adanya tekanan air saat Anda berenang. Itulah sebabnya darah haid tidak akan mengalir keluar selama Anda berenang. Namun tetap ingat bahwa hal ini bukan berarti menstruasi berhenti. Mens akan tetap terjadi, hanya saja aliran darah haid mengalami perlambatan ketika berada di dalam kolam renang. Malah siapa yang sangka berenang justru ada bermanfaat untuk Anda yang sedang mengalami menstruasi. Berenang saat haid diketahui dapat mengurangi gejala PMS yang biasa dialami wanita sebelum hingga saat menstruasi. Cara aman berenang saat haid. Meski tekanan air selama Anda berenang dapat memperlambat aliran darah, ingat bahwa menstruasi tetap berlanjut. Itulah sebabnya Anda perlu tetap berhati-hati ketika berenang saat haid. Berikut ini cara aman berenang saat sedang haid yang bisa dilakukan. Yang pertama, jangan menggunakan pembalut saat berenang. Yang kedua, menggunakan tampon atau menstrual cup saat berenang. Yang ketiga, ganti segera tampon setelah berenang. 4. Gunakan pakaian renang khusus menstruasi. Yang kelima, ganti dan bersihkan pakaian renang atau pakaian dalam setidaknya setiap 12 jam. 6. Cobalah untuk tidak stres dan terlalu khawatir ketika berenang saat haid. Menstruasi bukanlah penghalang bagi Anda untuk tetap beraktivitas, termasuk berenang. Asalkan Anda mempersiapkan diri dengan berbagai perlengkapan renang khusus untuk menahan aliran darah dan membuat Anda lebih nyaman. Kini tidak ada lagi alasan Anda takut darah haid tercecer di kolam. Yang berikut yang harus diperhatikan sebelum berenang saat menstruasi.
Memang sah-sah saja untuk berenang saat sedang datang bulan, tetapi kita tetap harus memperhatikan aspek kebersihannya. Kolam renang dipakai oleh banyak orang. Ketika berada di kolam renang, pada dasarnya vagina sangat mudah terinfeksi. Belum lagi darah haid yang sifatnya basah dan mengubah pH vagina, ditambah pengaruh pH air di kolam renang. Ini memudahkan bakteri dari air kolam untuk berkumpul di vagina. Hal ini juga dapat menjadi sumber infeksi. Oleh karena itu, kalau mau berenang sebaiknya berangkat di hari-hari terakhir saja ketika aliran darah sudah sangat sedikit. Namun jika kamu tetap ingin berenang saat menstruasi, ada beberapa hal yang harus dilakukan agar kamu bisa berenang dengan nyaman. Intip beberapa tips bawah ini. Yang pertama, pakai tampon sebelum berenang. Yang kedua, bawa persediaan tampon lebih. Yang ketiga, kenakan pakaian berwarna gelap. Yang keempat, perhatikan makanan yang dimakan. Berikut yang ketiga, bisakah wanita berenang saat mengalami menstruasi? Menstruasi tentu menjadi momen sakral di kalangan wanita. Ketika datang bulan tiba, tidak ada salah kalau wanita harus menghindar kebiasaan yang mungkin cukup membahayakan bagi kesehatan mereka, seperti melakukan olahraga berat yang dikhawatirkan dapat membuat pendarahan cukup serius. Jika saja diperbolehkan, mereka bisa lebih memilih olahraga ringan sekitarnya sesuai dengan kondisi tubuh. Tapi bagaimana dengan berenang? Apakah aktivitas sehat ini tetap dilarang bagi wanita yang sedang mengalami masa haid? Mengingat kembali mengenai aturan pada beberapa kolam renang, terdapat larangan untuk berenang bagi kaum hawa yang sedang haid. Setelah terjadi insiden ditemukannya tampon yang dibiarkan mengambang di air. Berikut, apakah kegiatan berenang membahayakan bagi wanita saat haid? Simak penjelasannya berikut. Mungkin meninggalkan jejak darah saat berenang. Bisa saja itu terjadi karena berdasarkan kabar yang dimuat dalam headline site menjelaskan memang benar adanya tekanan air mampu menghentikan sementara aliran darah haid tersebut. Tapi ketika kita mencoba untuk bergerak tertawa bersin saat di kolam renang, misalnya, maka tidak menutup kemungkinan sejumlah darah haid akan keluar meski cukup kecil jumlahnya. Yang kedua, apakah berenang saat haid tidak sehat atau higienis? Tentu saja masih tetap sehat kalau sebelumnya memperhatikan langkah-langkahnya dengan tepat. Selain diharuskan memakai tampon sebagai pelindung agar darah tidak berceceran bersama di kolam, cobalah memilih kolam yang renang yang higienis. Artinya air kolam telah diberikan sejumlah klorin atau kaporit guna menetralisir zat-zat berbahaya di dalam sekitar kolam, misalnya air seni, bekas keringat maupun kuman. Berikut, bisakah kondisi kram saat haid akan memburuk ketika berenang? Jangan khawatir, justru aktivitas berenang termasuk latihan dengan intensitas rendah berfungsi mengurangi nyeri kram saat menstruasi. Mengapa? Karena secara tidak sengaja berenang akan membantu tubuh mengeluarkan endorfin yang bertindak di dalam menstimulasi perasaan sehat, kemudian mengeluarkan penghilang rasa sakit alami. Berikut, apakah berenang ketika menstruasi mampu membuat kita terkena infeksi? Jika Anda menanyakan tentang kualitas air kolam itu sebelum berenang kepada pegawai atau pihak pemiliknya, rasanya sangat kecil sekali kemungkinannya untuk terkena infeksi pada bagian organ vital, terkecuali hanya ketika Anda mencoba menelan air kolam yang mengandung klorin, maka bisa saja menyebabkan infeksi kulit dan sakit perut. Baik, yang berikut faktor-faktor dan penyebab menstruasi. Gangguan haid dapat terjadi karena berbagai penyebab. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kehamilan atau menyusui. Yang kedua, gangguan makan. Yang ketiga, penurunan berat badan ekstrim. Yang keempat, olahraga berlebihan. Yang kelima, polycystic ovary syndrome atau PCOS. Yang keenam, kegagalan ovarium.
prematur. Yang ke-7, penyakit inflamasi panggul. Yang ke-8, fibroid rahim. Baik, bab 3 metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara random. Penggunaan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kualitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan. B. Masalah yang dialami saat menstruasi dalam kolam renang. Yang pertama, timbulnya rasa nyeri pada kemaluan perempuan. Yang ke-7, terdapat bintik-bintik kemerahan pada kemaluan perempuan. Berikut waktu istirahat tidak teratur dan badan terasa panas. Yang C, cara mengatasi. Yang pertama, mengonsumsi sayur-sayuran. Yang ke-7, banyak mengonsumsi buah-buahan yang berserat. Yang ketiga, mengonsumsi obat-obatan. Yang keempat, banyak minum air. Baik, D, perlengkapan yang harus dibawa pada saat berenang dalam keadaan menstruasi.